Karena dari dulu kan orang taunya Denny Isur, bahkan sering dipanggil Denny Isur, disangkanya satu orang. Iya. Gini, halo Mas Denny Isur, loh ini saya Denny, ini Isur gitu. Iya. Dua orang yang berbeda gitu kan. Setiap orang kalau dia mau mengolah itu semua dengan fokusnya dia yang ada seperti itu, semua jadi pada saatnya. Pasti jadi. Sebenarnya kita bisa menjalin sebuah chemistry itu tidak dengan satu, bisa dengan siapapun juga. Yang paling penting ketulusannya dulu dibuka. Banyak orang sakit hati di dalam tidak kecewa atau nggak bahagia karena rasa memilikinya terlalu tinggi. Gitu. Jadi ketika kita mau ngebanyol, nggak taunya dia tipe orang yang ya. Maksudnya gitu? kita mau ngobrol sama orang jadi hati-hati gitu. Ini orangnya kayak gimana ya? Padahal kita harus menampilkan diri kita kan. Oke, jadi kita balik lagi ke Paski. Jadi ke sini itu mau meeting, lalu mau mendirikan Paski Bali ya. Gitu ya. Dan harapannya apa untuk Paski Bali? Kelucuannya gini, setiap daerah itu punya kelucuannya masing-masing. Kita kan cuma belum nggak tahu aja kayak yang seperti apa. Jadi karena yang sekarang nasional itu adalah dari Betawi, misalnya yang orang-orang yang ada hidup di sana lah misalnya. Padahal yang di luar ini juga lucu sebenarnya. Hanya tinggal teman-teman bisa mengemasnya seperti apa supaya maknanya itu nyampe gitu. Seperti itu. Padahal saya yakin semua orang tuh punya punya sense humornya tuh ada gitu. Dan dia pengen mengungkapkan hal tersebut. Nah, kita memberikan ruang itu untuk mereka juga berkembang. Begitu. Luar biasa. Oke, Bali, semangat. Semangat. Karena kita juga lucu dengan cara kita sendiri. Gua mah sekarang udah jadi orang Bali, KTP geus Bali, ayeuna kajian bahasa Sunda ge. Tapi udah bisa bahasa Bali belum? Aduh, untuk sehari-hari ya. Gua masih kasar. Takut gue. Apalagi di sini ada ininya ya. Jadi kalau ketemu yang lebih tua gitu, udahlah daripada cukup matur suksma aja, cukup swastiastu gitu, cukup gitu. Yang lain-lain gak berani gue, takut nanti salah. Ntar dulu aja. Udah mah Batak bahasa Sunda. Sekarang pengen bahasa Bali, gimana sih gitu. Ya tapi nggak apa-apa, lu menjelajah namanya. Menjelajah ya. Oke, Kang Denny, aku mau nanya satu kegiatannya Kang Denny sekarang apa aja? Aku sekarang sama teman-teman Paski, terus lagi buat apa sih namanya? Lagi buat mau ada program baru kayak karena menghadapi tahun politik nih, kita bikin bukan pencerahan sih sebenarnya, kita lebih netral lah, maksudnya tuh buat supaya orang-orang tuh bahwa politik itu seharusnya dibuat kegembiraan. Jadi nanti tuh pemilu tuh memang pestanya kita semua, bukannya kita jadi hipertensi dengan iya, karena yang diandalkan mereka ya kita berharap dari kalau misalnya ini 3 yang muncul itu nanti ya tidak saling menjelek-jelekan atau enggak kembali ke belakang mungkin? Gitu. Ini enggak mungkin, tinggal tergantung anak-anak milenial sekarang tidak peduli dengan mereka ke depanmu seperti apa. Yang dia lihat adalah bagaimana programnya mereka ke depan ini seperti apa, apakah masuk di akal atau sulit gitu, hanya mengawang-awang, itu aja. Milenial dan Gen Z tahun ini akan memilih untuk pertama kalinya. Iya. Yang anak gua tuh si Laskar. Iya, akan memilih untuk pertama kalinya. Moga-moga nggak inilah dia. Maksudnya aku juga nggak mempengaruhi dia. Tapi mengharuskan. Dia lu coblos ini gitu. Jadi gue mau udah gak mempengaruhi dia. TikToknya masih ada ya kita. Gue udah tahu pokoknya dia kalau ngomong kayak gini, oke harus dipancing lagi apa. Jadi lu gak tertarik terjun politik berarti? Enggak. Kenapa? Gue belajar politik, tapi ke politik yang makanya sekarang. Kan lu dokter Andes politik di sekarang itu belum kondusif menurut aku tuh. Perlu mendidik masyarakatnya itu untuk lebih dewasa lagi. Terutama dari masalah ya itu tadi, karena di kita tuh sangat mudah untuk dioprak-oprek dari mulai kesukuan, agama, sara itulah. Banyak celahnya di sananya. Dan orang-orang di bawah kita tuh secara pendidikan belum semuanya itu merata. Jadi gue berharap sekarang ini adalah pendidikan lah yang akan kita naikin. 20% dari pendidikan yang APBN yang diinikan ya, itu tuh gue berharap tuh sebenarnya untuk memajukan yang namanya guru-guru. Karena setiap guru-guru yang hebat, dia akan melahirkan anak-anak yang hebat juga. Sekarang lu udah semua dibuktikan lah dengan seperti apa sekarang. Profesor Surya ya,
yang matematik. Surya. Kalau Surya telematika. Dan dia belum profesor. Iya ya belum. Nah, dia kan pernah ngambil teman-teman yang kira-kiranya mana sih nih teman-teman dari timur. Dia bawa seperti itu, dididik sama dia, di drill seperti kayak begitu, dan dia bisa ikutan olimpiade dan juga menang gitu. Iya. Jadi semua orang tuh tergantung adalah dari bagaimana guru itu, ketika kita memuliakan guru akan bekerja. Nah sekarang guru yang bekerja itu seharusnya juga dengan si hatinya dia. Gue tuh masih ingat kalau guru-guru gue dulu kadang-kadang 2 SKS itu 2 kali 45 menit 1 jam setengah ya, sekitar 1 jam setengah. Gue belajar dengan mereka, kadang-kadang dia hanya belajar 30 menit. Sisanya? Yang 1 jam itu dia bercerita tentang hal-hal yang lain, yang justru kata gue menarik itu, memberikan tambahan kehidupan. Oh gini-gini. Justru orang si dosen-dosen yang seperti itu, ini orang dosen. Karena yang apa dia ini modulnya udah ada, lu pelajarin aja ini. Tapi ilmu yang dia dapat dari seperti pengalaman pribadi yang seperti itu jauh lebih penting. Itu lebih emas. Iya, itu dia. Nah kalau guru-guru kata gue, guru-guru tuh guru agama, dosen, guru-guru SMA, itu tuh kata gue harus dimuliakan, dinaikkan itu semuanya. Kalau belum dinaikkan kata gue sulit sekali Indonesia bisa mendapatkan yang namanya keberkahan itu. Kalau semuanya maju kata gue tergantung dari gurunya. Masih ingat nggak lu waktu dulu Jepang? Jepang ketika Hiroshima sama Nagasaki dibom, si kaisarnya kan nggak ngumpulin berapa tentara kita sisanya, enggak. Dia cuma mikirin guru-guru kita tinggal berapa sekarang. Dia bangun dari situ. Karena itu ngebangun untuk menjadikan anak-anaknya mengerti seperti itu lama itu. Iya. Nah kalau sebenarnya makanya kalau kita bareng-bareng nih ya, kalau bareng-bareng semuanya, semua gitu, gurunya juga oke. Terus si orang tuanya juga punya keinginan yang seperti itu pasti gue jadi tuh. Dalam 1 dekade itu jadi. Tapi yang terjadi kan sekarang apa? Oke, pertanyaan yang aku mau kasih ke kamu sebagai interupsi di episode ini. Jangan marah ya, nanti komen ya di bawah ya. Di manakah Denny Chandra kuliah? Lalu di kota apakah dia lahir? Di kota mana dia lahir? Dan yang ketiga, pada waktu dia lahir itu, di kota tersebut, siapa nama Pak RT-nya di lingkungan dia? Komen ya. Di Medan kita lihat anak ini mukulin orang gitu, si disalip anaknya dikit mobil pajak, gak terima. Karena ngerasa kekayaannya gue pasti bisa di backup sama itu, kejadian yang seperti itu. Itu yang disayangkan karena apa? Bapaknya sibuk mencari uang, lupa mendidik anaknya. Padahal ngedidik anak jauh lebih penting. Karena apa ya namanya tuh investasi yang paling kerasa itu adalah anak. Yeah. Dan kelihatan siapa bapaknya itu adalah ketika dia memperlihatkan seperti apa, kebanggaannya seperti itu. Tapi benar, kita kalau ngeliat anak santun ya, datang, salam, permisi om, pasti ini anak siapa ya, gitu kan ya pasti. Karena yang pertama adabnya dulu. Iya, bapak ibunya siapa sih? Ilmu tuh dia mau pinter mau apa, tapi adabnya dia pegang, ilmu tuh nomor 2 lah. Iya, jarang kan kita kalau ketemu anak yang katakan santun ke rumah kita, terus kita, ini dulu lulusan universitas mana gitu, enggak pasti siapa sih bapak ibunya gitu ya. Kamu lulusan mana? Uninus ya, gitu misalnya. Oh bukan, saya bukan Uninus. Uninus masih ada ya? Gue baru mau nanya sama lu, kenapa harus Uninus banget? Enggak ada, kan Uninus dulu ada. Iya ada. Gue sekarang kuliah dulu di Unisba, tapi gue nggak masuk ke Uninus. Dari Unisba gue keluar masuk ke Unpar gitu. Kenapa lu keluar dari Unisba? Karena di Unpar menurut gue para retet semuanya tuh. Unpar universitas para retet menurut gue seru banget nih. Emang di Unisba lu ngambil apa? Sinematografi. Hah? Oh iya? Iya. Udah sempet berapa lama? 3 semester. Oh, terus keluar ngambil sospol? Oh, aneh ya lompatan nih. Enggak juga lah, gue mengikutin aja apa yang harus gue lakukan aja. Semaksimal gue, kalau gue nggak mampu ya berarti nggak mampu. Oke, aku mau nanya soal yang Project P. Kita mundur lagi dikit. Dulu kan ada lagu-lagunya Project P yang antrilah di loket gitu. Terus ada lagi yang apa yang waktu bola tuh? Iya, Kop dan Heden. Kop dan Heden. Terus itu kan ada lagunya lagu bola. Gue punten ini mah dengan segala punten gue mau nanya. Pada saat itu kok bisa kepikiran untuk bikin parodi ya? Jadi parodi kan ya namanya. Iya. Dalam parodi itu disahkan ya mengganti lirik Bukan, lagu kalau asli orang. Parodi itu adalah salah satunya adalah sebenarnya plesetan.
Parodi itu memplesetkan sesuatu yang tadinya bentuknya begini, diplesetkan bentuknya menjadi lain. Harus lucu Tetapi nggak? dari Wajib hal yang lucu? utama. Nggak selalu. Parodi kan nggak selalu. Bisa sindiran, bisa seperti apa. Tapi kebetulan kita kan sukanya karena Alien Comic itu salah satu yang kita suka. Di teman-teman tuh sepakat gitu, kita senengnya ada Benny Hill, ada Alien Comic. Iya. Ini kalau adik-adik kita yang nonton nih. Oh, di ini bawah tuh waktu biar sebelum ngebuk. ada COVID ya, COVID huruf C dulu Bukan. bukan. Alien Comic. COVID itu penyakit aneh. Sakit COVID. Kalau fit lo lu jalan-jalan aja. Iya. Ini kok aneh. Kok COVID? Sakit COVID, katanya Harusnya fit. kuat dong. Nah, si Alien Comic itu bawain lagu-lagu sampai kalau nggak salah tuh Michael Jackson memberikan masternya kepada si Alien Comic. Nih buatin lagu Beat It. Lu bikin deh lu parodinya nih, gua Iya. kasih masternya gitu. Saking memang dia menjadikan dia tuh akan kalau di kasarnya tuh Irit kan, jadi irit. jadi Alien irit Comic. yang dia gendut Iya, gitu. iya. Jadi ketika dia udah ngetop, begitu dia mulai topnya kehilangan tuh, kalau diparodiin lagi bisa naik lagi si lagu ininya gitu. Oh gitu. Kayak gitu. Tapi zaman strategi dulu, dagangnya. tapi sebenarnya secara legal itu diperbolehkan nggak sih? Sebenarnya kita kan ada dulu nggak ada kita ke publishing. Dulu kan nggak ada publishing yang di sini kan. Iya. Di sini kan yang ada tuh di Singapura juga nggak ada. Dulu kan tuh di sampai Hong segala Kong, Color Me sampai Bad juga ke- di parodi. Dan yang membuat gua bangga, gua pernah nyanyi di depan penyanyinya dua-duanya. Siapa? Color Me Bad sama All For One. Masa? Iya. Terus gak apa-apa? Ya, di mana sih kan gue nyanyi. Jadi gue band pembuka di Yolo itu. Oh, jadi resmi ya? Resmi. Jadi gue band pembuka di kayak gimana diiniin si Color Me Bad sebelah sini. Gue kenapa sih? Gue tanyakan ke dia ke Color Me Bad. Kenapa lu namanya Color Me Bad? Dia liatin kolornya. Rombeng emang. Oh benar, emang ternyata jelek kolornya ya, tuh kolornya jelek. Iya. Color Gua Me baru- Bad. baru gue pantesan. Dia pakai Hings kalau nggak salah waktu itu. Iya, Hings yang udah dipakai lama gitu sebulan. Robek. Warnanya aja dari putih aja udah mulai agak kuning-kuningan. Itu kalau bahasa Batak lebih kena lagi Apa sebenarnya tuh? kalau di lawakan Batak karena kolor ya. Mi itu mu. Oh, kamu ya. Jadi kolormu bad. Kolormu bad. Ini kita bicara dari Itu jadi kelucuan gua setiap daerah ya. Nyanyi di depan mereka kata apa? Ini apa artinya? Jadi si LO-nya yang sibuk tuh nerangin. Ini apa artinya? Translator. Translatornya itu. Oh, Sempet dan foto itu lu barengan. semua yang bikin kata-katanya. Oh enggak, atau bareng? itu barengan sama semua. Cuman QC-nya ada di gua. Jadi Kayak siapa? lagu ini harus ini, lagu ini harus ini gitu. Karena Ada setahu gue di antara kalian ya kan Denny, Isur, Iyang, siapa lagi ya? Daan, terus siapa lagi sih isinya? Den. Denden, ya. Itu tuh biasanya yang Sama lebih Ju. ke Ju, yang bikin musik lebih ke Den, Isur yang main musik. ya. Dibantu kalau misalnya bisa sama Mas Purwa, biasanya seperti itu. Tapi kalau untuk yang lagu-lagunya nanti biasanya dapat dari si Iyang sama Daan tuh. Yang ini lagu-lagu yang top 40-nya apa nih yang bisa diiniin. Mereka kurasi, Nanti aku bikinin tuh yang kayak misalnya ini enaknya kayak gini aja dah, yang ininya gini. Nah, itu aku iniin ke mereka. Tapi kalau ininya sendiri sih dibuat bareng-bareng. Yang bikin kita ini tuh yang agak serius buat tuh sebenarnya di antara semua itu lagunya si siapa namanya? Boyz II Men. Oh, ala na na na. Itu tentang guru. Tentang guru di kelasku tulis nasib seorang guru mengajar banyak ilmu hingga kini aku banyak tahu. Itu lu yang bikin liriknya? Barengan sama anak-anak. Barengan. Semoga diriku kan jadi sepertimu digugu dan ditiru. Digugu dan ditiru. Ya, guru itu bagus loh. digugu dan ditiru. Yeah. Itu sanggupkah aku menjadi guru honor seminggu hanya sampai Rabu? Itu tuh ada guru di traktor, jual diktat beli motor. Gitu. Itu tuh yang kayak gitu-gitu. Tapi gajinya disunat itu sebenarnya kesedihan-kesedihan yang kita rasakan waktu dulu bahwa jadi guru itu adalah bebannya berat seperti itu. Iya. Sebenarnya Project P sendiri sekarang ini masih dapat undangan nggak sih? Nanti Agustus kita main di Kemayoran. Oh ya? Oh ini PRJ. Bukan di PRJ dong. Oh, di tempatnya PRJ. Tapi bukan dalam Dia rangka bukan. PRJ ya. Cuman kayaknya udah jadi letkol deh dia sekarang. Karena kan udah terlalu mayor kan Oh dia. gitu. Jadi Kemayoran kan. Kemayoran ya. Ih, lama banget ada di pangkat itu. Ih, terlalu banyak mayornya gitu. Iya. Ih, Kemayoran. Iya, benar. Ya Jadi kan? letkol. Iya, Benar, letkol benar, dia benar. pindah. Bakal bawain lagu-lagu apa sih Project P kalau sekarang main? Sekarang lebih banyak gue tuh satu lagu
kita ubah maksudnya apa gitu. Nah, gimana maksudnya? Jadi kayak guru kita ini bahwa guru tuh seperti apa, sepak bola kenapa nggak maju-maju, lagu sepak bola aja sampai sekarang masih relevan dengan kondisi yang sekarang ini. Dengan lagu yang dulu itu? Iya. Masih? Kebayang nggak dari tahun dulu sama seperti. Oh. Sekarang aja U20 tuh di. Om Isur terbang tuh dari Malaysia nanti? Iya. Wow, karena Isur Mukhtar sudah pindah ke Malaysia Iya. sejak entah berapa puluh tahun yang lalu ya, dia udah lama 15 juga. tahun 15 sebenarnya. tahun. Sampai pokoknya dia harusnya sih udah balik lagi ke sini karena istrinya udah jadi dokter. Iya. Dia kan cuman sampai nemenin istrinya sampai jadi Sekolah. dokter. Iya, dia balik lagi ke sini. Tapi kan praktek ya di sana istrinya juga nggak ya? Nggak tahu saya praktek atau enggak tuh. Oh, tapi kayaknya dia udah betah di Kalau nggak Malaysia. salah di sana prakprok dia tuh, nggak praktek, prakprok gitu tuh. Nyemangatin anak istri. Iya. kayaknya ya. Oke Kang Den, terakhir Sip. sebelum kita udahan biar bisa menikmati kopinya dan iya pisang goreng nggak ngeliat? Bisi mau pisang goreng. Pisang goreng. Tiga kata-kata hikmat dari seorang Denny Chandra dalam menghadapi hidup. Lo boleh tuh, lo mau Yang itu tiga kata aja ya. 3 kalimat. Oh, 3 kalimat. Lo mau kata apa kalimat? Kalau 3 kata sih Boleh lah. jadi kata. diri sendiri, udah aja. Ya, Jadi ya diri kan sendiri. itu kalau satu-satu kan nggak bisa berdiri Jadi sendiri. diri sendiri. Bener dong. Jadi, Diri sendiri. ya. Jabarkan jadi. Pokoknya gini, kalau misalnya kita mencoba untuk tidak menyakiti orang lain, terus berinovasi, menjadi orang yang bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya, tidak menyakiti orang lain, terus juga yang harus jadi ini apa? Teruslah berbuat baik sebenarnya. Walaupun kalau kamu yakin bahwa itu ada kebaikannya, lurus aja kamu, nggak usah harus dengerin orang ngomong mau seperti apa. Nggak usah, jalanin aja ke depan. Yang tahu dan resiko itu yang nanggung kita, nggak usah harus dengerin mereka. Karena banyak setan-setan yang berwajah manusia dan manusia yang sudah Berkelakuan kesetan-setanan. setan. Iya. Belum yang itu yang pegawai tetap. Yang freelance juga banyak setannya. Iya, ada setan KW juga. Wah, susah lah kita. Jadi keoriginalan setannya sendiri udah Dipertanyakan ya. oleh nafsu-nafsu manusia. Iya, Jadi bener. akhirnya Dipertanyakan. Mending kalau dia cuma rawon setan, enak. rawon setan iya enak. Surabaya tuh Iya. depan Dulu makanan kita setiap kali nge-MC di Surabaya pasti kita pulangnya nyari Rawon rawon setan. setan. Oke lah, semoga ke depan paskinya lancar terus. ya. Dan betul bisa menghimpun dari seluruh Indonesia dengan humor, selera daerah masing-masing Betul. yang memperkaya Indonesia ini. Dan Kang Den sehat terus ya, Insya Allah. sehat terus. Salam Saling buat mendoakan kita. iya, salam buat Denok, salam Iya. buat anak-anak semuanya. Juga Orin kalau sedang menonton. Ini papa kamu sangat mencintai kamu, luar biasa sih ya. Yaudah itu aja, kita menikmati pisang goreng aja Yuk. sekarang. Dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa bahwa ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu Betul. setiap hari. Oke? You are loved. Thank you. Sanes kirang sono ya, tapi udah sore ya. Silakan.